Studi kata, anaideia, tidak tahu malu. Lukas 11 ayat 8. Lego humin ei kai au dosei auto anastas. Dia to einiai auto pilon. Dia geten anaideian auto egerteis. Dosei auto hoson kresei. Aku berkata kepadamu, bahkan jika setelah bangun ia tidak juga memberikan kepadanya, karena ia sahabatnya, tetapi karena tidak rasa malunya, ia bangkit memberinya sebanyak yang diperlukan. Anaideia berasal dari kata a, ditambah dengan aidos, rasa malu. A yang dimaksud di sini adalah a bentuk alfa private, itu bentuk kebalikan, sehingga artinya tidak rasa malu. Siapakah yang disebut tidak punya rasa malu dalam kisah ini? Siapakah yang dimaksud dengan autou dalam ten anaideian autou? Beberapa orang menafsirkan autou yang dimaksud adalah orang yang datang malam hari dan mengetuk pintu. Sehingga ada yang menerjemahkan anaideia dengan bertalu-talu, terjemahan lama, importunity dari American Standard Version, King James Version yang literal, persistent dari International Standard Version, boldness dari NIV, padahal terjemahan literalnya adalah tidak memiliki rasa malu, shamelessness. Benarkah demikian? Sebab kata autou ini belum jelas. Bisa orang yang datang di tengah malam, bisa juga orang yang ada di dalam rumah yang tidak mau bangun. David Garland menyelidiki sebanyak 258 kata anaideia, baik di Septuaginta maupun tulisan Josephus, tidak ada yang berarti positif, sehingga diterjemahkannya bertekun, melainkan diterjemahkan tidak tahu malu. Konteks ayat ini perlu diperhatikan. Ini adalah jawaban Tuhan Yesus tentang permintaan murid-murid agar diajarkan berdoa. Kemudian Yesus memberikan perumpamaan. Adalah seorang yang datang ke rumah temannya di malam hari. Seperti biasa temannya ingin menyediakan hidangan, tetapi ia tidak mempunyai roti untuk disajikan. Akhirnya ia pergi ke temannya yang lain untuk meminjam 3 ketur roti. Temannya ini sedang tidur lalu bangun, tetapi tetap tidak menolong. Melainkan ia berkata, "Jangan menyusahkan aku. Pintu sudah ditutup, anak kecilku sudah di tempat tidur. Aku tidak dapat bangun memberikan kepadamu." Kemudian Yesus berkata, "Orang ini sudah bangun tetapi tidak memberi karena sahabat, tetapi karena tidak tahu malunya, ia bangun dan memberi roti juga." Apakah jawaban Yesus kepada murid-murid agar menjadi orang yang tidak tahu malu, sehingga terus-menerus memohon sampai diberikan? Tidaklah demikian. Memohon terus-menerus bukan artinya tidak tahu malu, melainkan karena percaya bahwa akan diberikan kalau memintanya. Seperti Bartimius yang buta, ia berseru kepada Tuhan, karena ia percaya bahwa Tuhan dapat menjelikan matanya. Setiap orang yang datang kepada Tuhan akan diberkati, itulah iman. Lalu siapakah yang tidak tahu malu? Dalam budaya Israel waktu itu, menolong orang apalagi sahabatnya adalah keharusan. Keramahan dan kebaikan sangat dihargai dan dihormati. Jika ada orang membutuhkan pertolongan lalu tidak ditolong, maka orang itu memalukan. Nama dan reputasinya akan habis, apalagi jika tersiar keluar. Ia sudah bangun tetapi tidak mau menolong, maka orang ini tidak punya rasa malu. Seharusnya ia tidak boleh membiarkan temannya di luar terus-menerus mengetok pintu. Ia harus segera membukakan pintu. Yesus menjelaskan dalam ayat ini bahwa Allah adalah Bapa. Sama seperti seorang bapa, jika anaknya berseru di waktu malam, maka ia akan bangun walaupun mengantuk sekalipun. Apalagi Bapa di sorga, ia tidak akan merasa terganggu dengan seruan anaknya, ia segera bangun. Yesus tidak mengajarkan formula berdoa, tetapi menyuruh umatnya datang sebagai anak dan mengatakan apa yang menjadi kebutuhannya, kecil atau besar, kapanpun. Tuhan mendengar dan akan menolongnya. Tuhan bukan seperti orang yang tidak tahu malu dan tidak mau mengulurkan tangannya untuk menolong. Tangan Tuhan itu panjang sehingga bisa meraih kita. Mintalah, maka akan diberi. Carilah, maka akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Haleluya.